Saudara siap menjadi saksi? Shalom. Ya, jadi kita memberikan kesaksian kepada dunia seperti firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan sampai pada ayat yang ke-21. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus oleh, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat, oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalananku keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya janji Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku pun jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima tentang berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikianlah firman yang kita akan renungkan pada hari ini di tengah jemaat dan di tengah keluarga Simbolon dan Mamit yang bersama dengan kita. Sekarang ini saudara-saudara, kita adalah hidup berjemaat jika kita mengatakan hidup ini di tengah pelayanan maupun kesaksian. Saya harus beritahukan kepada kita sekalian, saudara, demikianlah isi dan kesungguhan yang dimaksud oleh Tuhan ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Saudara tahu, shalom. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Dan hari ini saudara-saudara, ketika kita sudah merenungkan firman Allah sebagai jemaat, dituntut untuk tahu tentang kabar Yesus Kristus untuk disampaikan kepada dunia. Sehingga kita harus membuat satu introspeksi bahwa apakah kita sudah mulai, apakah kita belum, apakah kita jauh dari apa yang dimaksud oleh firman Tuhan atau yang dimaksud oleh Tuhan. Maka hari ini kita harus tahu, saudara-saudara, saya bangga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bangga kepada jemaat itu karena mereka semua mengerti tentang maksud daripada Tuhan yang memanggil untuk tidak memusingkan diri sendiri, untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, dan untuk tidak hidup dalam dirinya sendiri, supaya mereka semua adalah menjalankan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan membuat landasan firman Tuhan yang berkata, Jumolo man ubihamu harajar ni kata, dungi patah bahulun nama akau dengi hamuna, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu tentang apapun menjadi kebutuhan kita. Sebab disayangkan kepada saudara sekalian, mungkin di antara bangsa-bangsa, mungkin juga di antara yang lain, banyaknya yang dicari, dan setiap apa yang didapatkan dan dicarinya semua adalah menghabiskan waktu di dalam waktu-waktu tertentu, hingga apa yang didapatnya mungkin saja banyak berhasil. Tetapi saya katakan kepada saudara-saudara bahwa semuanya itu juga adalah mubazir, dengan kata lain tidak diperlukan Tuhan dan tidak dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena waktu tidak ada untuk Dia.
semuanya. Dan kita lihat ini saja saudara-saudara sebagai contoh. Ada banyak orang kaya yang kita lihat baru-baru ini, perkebunannya ada di seluruh Labuan Batu sampai ke Palembang, sampai kemana-mana saudara-saudara. Dia mati, dia meninggalkan 90% dari apa yang dia cari. Barang tidak bisa dia bawa dan tetap tinggi. Supaya kita tahu satu rahasia dalam kebijakan ialah hidup ini sebenarnya adalah untuk Tuhan. Katakan amin. Shalom. Hidup ini untuk Tuhan. Kalau mau cari makan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu yang saya sering upload ataupun saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah pentingkan Tuhan. Maka Tuhan akan mementingkan kepentingan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini pelayanan tentang kesaksian itu saudara-saudara, saya sampaikan kepada kita, apakah kita sudah menjadi melayani dalam kesaksian dan memberitahukan dan memperlihatkan apakah kita sudah menjadi saksi tentang Kristus. Tentu seperti yang diuraikan oleh firman Allah ini, mereka di mana-mana menebarkan Injil, mereka di mana-mana berdoa bagi orang sakit, mereka di mana-mana memberitakan Injil, keselamatan tentang Yesus Kristus. Keluar dari rumahnya, keluar dari pekerjaannya, mengesampingkan tentang apapun yang disebut dengan proyek sendiri, tapi untuk Tuhan. Karena ada tertulis saudara, shalom, ketentuan firman Allah di tengah kehidupan kita sebagai umatnya Tuhan, bahwa dikatakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum di atas hukum yang terpenting dari segala hukum Allah, dari hukum Taurat juga yang tertulis. Supaya oleh kebijakan di tengah-tengah kita hidup ini adalah bisa menjadi hamba. Amin saudara. Wah, sayang kali lah kematian orang tanpa pernah di dalam pertobatan, tanpa pernah menerima roh dari Kristus Yesus, tanpa pernah mengerti tentang firman, tidak ada pergumulan, tidak ada persekutuan. Bagaimana yang baik yang sudah dialami seperti rasul-rasul, hal yang menjadi teladan dan kepentingan pekerjaan Tuhan yang disampaikan kepada kita saudara. Karena itu ada 3 hal untuk menyingkat waktu ini. Yang pertama saya akan sampaikan kepada saudara-saudara adalah lihatlah pelayanan Yesus Kristus untuk menjadi acuan ataupun pelayanan di tengah-tengah kita untuk menjadi teladan. Amin saudara. Shalom. Supaya kita bisa ini menjadi kesaksian bagi dunia. Apa yang mau kita beritakan? Apa yang mau kita lakukan di tengah-tengah berdoa bagi orang sakit? Kalau tidak ada kasih karunia di tengah-tengah kita, karena hari ini saya harus beritahu dasar dari semua apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam dunia ini, baik pelayanan ataupun hidup ataupun di tengah-tengah semua kesaksian ini adalah berasal dan harus bersumber dari Allah itu sendiri. Saya bacakan firman Tuhan berkata begini. Ini merupakan konsep bagi kita, bagaimana kita untuk melihat dan melayani Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata begini. Ini konsep saudara-saudara. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita yang sudah menerima kasih karunia itu adalah demi untuk kasih karunia ditebarkan kepada yang lain. Amin saudara. Shalom. Dengan maksud yang lain adalah supaya saudara-saudara yang menerima kasih karunia roh adalah melatihnya, mentransparansi kepada orang lain atau menyampaikan kepada orang lain. Minimalnya saudara-saudara memperlihatkannya, orang-orang lain akan melihat dan menjadi saksi
saudara-saudara yang sudah menjadi saksi poin awal ini adalah mereka pun bisa untuk meneladani, mempraktekkannya, dan menerima karunia roh di tengah-tengah kehidupan. Saya mungkin sebagai hamba telah membuat survei ini bahwa begitu banyak denominasi merek gereja tidak menerima kasih karunia karena tidak diuji dan tidak diperlihatkan. Dari tanda-tanda itu dikatakan oleh firman Allah, mereka tumpang tangan bagi orang yang sakit sudah. Mereka minum racun maut sekalipun tidak apa-apa. Mereka berbahasa-bahasa yang baru. Saudara tahu, banyaknya sekarang pendeta namanya benci kali bahasa Sumatera itu. Benci kali melihat orang kalau mendoakan anak sakit. Cemburunya luar biasa. Sampai kita pun ditelepon. Saya ditelepon. Pernah ditelepon. Karena membuat KKR hampir 2 tahun di gedung nasional. Saya lakukan. Bahasa itu sudah kutangkap, dia katakan begini bahwa bahasa kita pola sesonoknya batu dituduhon anggar pentakosta hamun disi nama baik disebutkan itu. Shalom. Aku sudah simpan. Tidak ada masalah di dalam. Melainkan adalah hari ini ketika saya khotbah untuk masuk kepada kebenaran firman ini, apa sebenarnya yang terjadi di dalam dunia, ini pun menjadi satu poin-poin juga kepada saudara-saudara. Kalau nanti bisa menjadi saksi atau sudah menjalankan kesaksian terang dunia yang terbit, engkau terdapat di mana-mana sedang melayani mempromosikan Yesus Kristus Tuhan, sampai-sampai hidup kita seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus adalah hidupku ini bukan aku lagi. Shalom saudara. Kata Rasul Paulus nih, hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus ada di dalamku. Sehingga tindakan dan perbuatannya dia berkata begini, apapun yang kau lakukan untuk menghalangi aku dalam memberitakan Injil, dalam menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain, aku tidak akan terhalang oleh nyawaku siap untuk diterbangkan ataupun nyawaku siap untuk disalibkan, kata Rasul Paulus, asal saja terus berita Injil ini. Dan menjadi perhatian acuan bagi kita saudara-saudara. Sudah adakah kita yang seperti ini? Atau minimalnya saudara, shalom, minimalnya apakah kita sudah pernah membuat satu komitmen atau cita-cita bahwa aku akan sampai di sini? Amin saudara. Saya beritahu, Yesus yang sama dalam semua pelayanan yang dilakukan di dalam dunia ini adalah menunjukkan, bahkan yang mati pun dia suruh untuk keluar bangkit dari mati. Apakah kita sama seperti orang Farisi, ogah-ogahan? Ya udah, bikinlah kau kebutuhan supaya semua bangkit. Itukah bahasa kita untuk mengatakan kepada Yesus Kristus supaya jangan lagi banyak orang yang dibangkitkan dari antara orang mati? Poin ini harus kita sampaikan kepada saudara-saudara. Kita pun bisa melayani seperti ini. Ketika Yesus berkata, apa yang kulakukan, kamu juga dapat melakukannya. Bahkan lebih daripada apa yang kulakukan, kamu juga dapat melakukan. Karena saya tidak pernah ragu untuk berdoa bagi orang yang mati sekali. Sudah pernah. Masih ingat di pikiran saya Nur Hayati Borusikong datang dari Padang Sidempuan dan meninggal di sini di tempat anaknya. Ternyata dia sudah ada 2 bulan lebih, tapi tidak datang bergereja, tidak datang bersekutu dengan Tuhan.
Jadi di mana selama ini rupanya bilang ini, kalau GBI ini pada senyuman ikut kami sama gereja kami. Oh, bergereja dia, tetapi tidak bersekutu baik dengan Tuhan. Dalam hati kecil patutlah dia mati. Tapi Tuhan punya rencana dan niat yang lain. Hatiku panas, rohku pun menyala-nyala, hingga kukatakan kepada dia, mendekati, siapa nama ibu ini? Nur Hayati. Nur Hayati, baru si hobi, bangkitlah. Dua, juga tidak bangkit. Ketiga kali, dia bangkit. Ini tangannya dua. Mari kita berikan tepuk tangan supaya dengan demikian, saudara-saudara, roh Tuhan kan dicurahkan ini. Itu juga adalah kasih karunia. Dan Yesus yang mencurahkan, bukan Tuhan yang lain. Shalom. Kenapa Tuhan yang lain? Tuhan yang lain adalah bukan Tuhannya Kristus. Sebab Yesus Kristuslah Tuhan yang disebut siapa yang mengikut Dia, dan disebut mereka adalah Kristus. Mula-mula di Antioquia, Dialah yang mencurahkan Roh Kudus. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan mencurahkan Roh untuk menyertai kamu, untuk menguasai kamu, untuk beserta dengan kamu, untuk melakukan perkara yang besar dalam kamu. Sehingga pendeta-pendeta tren sekarang ini, saudara-saudara, saya sebenarnya sudah disuruh Tuhan untuk memulai pelayanan kesembuhan dalam kasih karunia Roh ke Taman. Tapi karena COVID ini berhalang, jadi Peter, maksud saya Simon Pester dari Sulawesi sudah membuat di mana-mana dengan mengandalkan kasih karunia dan karunia Roh. Langsung saja dibuat sembuh supaya kita pun sebagai anak-anak Tuhan boleh untuk mendukung pelayanan seperti ini, karena itu adalah hal yang sama, mendukung maksud Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan seisi dunia ini, untuk memulihkan seisi dunia ini. Yang kedua, lihatlah pelayanan rasul-rasul. Saya sering berkata kepada teman-teman pendeta, hamba-hamba Tuhan termasuk, bahwa kejadian pernyataan dari kuasa-kuasa Roh Tuhan yang sedang bekerja sama seperti zaman rasul, akan lebih hebat lagi di dalam zaman sekarang ini. Amin, saudara. Shalom. Tangkap ini bahasaku sebagai hamba Allah. Firman Tuhan pernah berkata kepada Musa, renungkan firman siang dan malam, dan engkau akan melakukan perkara yang besar. Maka Musa pun melakukan perkara yang besar, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Lalu kata Rasul Paulus kepada Musa yang melakukan perkara yang besar itu, lihatlah Musa. Kalau kita melihat Musa, melihat nyawanya, melihat keadaannya sampai dia berbingar-bingar dan terang, kita pun sampai tidak bisa untuk melihatnya. Orang-orang Israel pada waktu itu katanya dia dalam keadaannya yang tidak tersentuh. Masa zaman Musa mujizat itu hebat sekali, tetapi kata Rasul Paulus ini untuk menerangkan kita lebih daripada itu. Saudara, kan mau kalau dibilang lebih daripada Musa? Amin. Amin. Loh, Musa sini kau tukang ikan di Barat karena rindunya itu kepada pelayanan Musa, makanya dibuat dia namanya Musa sini. Tapi yang aku maksudkan kepada saudara-saudara seperti Musa adalah bukan namamu, tetapi pelayananmu. Dan sampai engkau memperlihatkan cahaya terang
yang orang lain bisa berkata. Saya semalam bersama-sama pada hari Sabtu bersama dengan kedua mempelai ini. Kami mempergunakan waktu karena tidak bisa untuk diakhiri di tengah pelayanan mereka. Sementara mertua saya meninggal, tanggung jawab ini saya atur dengan baik. Kita ketemu di Ekdawar, siapkan di mana ada warung kopi, kita ada di sana pelayanan. Adalah mereka, adalah warga Simbol, juga teman. Waktu saya sedang berkata-kata, dia yang mengatakan dalam kesaksian yang berkata begini, "Shalom saudara, kalau aku begini pendeta ibu kata itu sesungguhnya hehe doa, ini mudah yang begini semua." Bukan dia saja yang mengatakan itu, dari dulu mungkin sudah ada lebih dari 100 orang. Seorang sintua staf KPP perpajakan di sini itu ada namanya Sintua Sinaga. Ya, saya membuat namanya menjadi Sintua Matius Sinaga, sehingga dia terima Sintua Matius Sinaga. Sebenarnya adalah Hisam. Dia selalu berkata kepada orang lain, terdengar di telinga, sering terdengar, luar biasa begitu. Tapi aku begini, ayah lo nama kalian amplop, khususnya di gereja tak. Aku nama kalian amplop, terutama kita sendiri udah tanda pendeta. Akhirnya kan begini. Oh iya, bahasa Inggrisnya ya, karena ada itu dulu, apa dulu. Shalom. Bahasa Indonesia nya berkata begini, luar biasa ya. Semua tentang surga, tentang Allah, dan hadirat Tuhan pun memang punya. Shalom saudara-saudara. Iya, karena dia telah menerima itu. Istrinya yang mau dioperasi, singkat beritanya, tidak usah dioperasi. Saya bilang, wah sudah diurus semua ini. Walaupun diurus ini semuanya, kesembuhan akan dari Tuhan. Kalau hari ini juga bisa disembuhkan, mau tidak? Oh no, pendeta Nabi. Shalom saudara, hari itu kudoakan di Medan, ya Pak, gunakan telepon. Shalom, waktu itu masih telepon. Tahun 1996. Adalah kami 10 menit bertelepon. Aku pun sungguh belum pernah kenal dengan ibu itu, istrinya. Hanya bapak itu aja yang aku kenal. Kudoakan 10 menit. Langsung dia katakan, semua pemang, kasih dulu sama bapak supaya aku bersaksi. Dibilang kepada suaminya kesaksiannya, iya semua aku boha. Karena sinaga itu juga adalah agak besar bentuknya, kayak orang baru makan mangga. Burung tobing itu agak sedap-sedap. Karena mirip dengan bintang burung tobing itu. Memang sinaga ini kalau melihat yang cantik, keterlaluan. Yang menjadi kesaksian di tengah semua pelayanan bahwa ini kesimpulannya. Rasul-rasul bukan karena teologi, bukan karena kepintaran, bukan karena hal-hal penampilan dari fisik maupun segala sesuatu di tengah keadaannya, melainkan adalah hanya mengandalkan Kristus Yesus yang oleh Roh dinyatakan di dalam dunia, sehingga rasul-rasul memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Dan hari ini pun kepada saudara-saudara hamba-hambanya, jika dia mengandalkan oleh Roh di dalam Roh Allah, maka segala perkara besar di tengah pelayanan itu akan terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan yang ketiga saya mau berikan kepada saudara-saudara, kita juga akan menyimak kesaksian mereka supaya kita bisa bersaksi kepada yang lain. Terlalu parah dunia sekarang ini saudara-saudara, justru benci dengan kuasa Roh yang dicurahkan. Itu sebabnya saya akan bongkar satu rahasia ini kepada saudara-saudara. Makanya di Arab, Roh itu sendiri dulu tanpa seorang penginjil.
Itu dicurahkan mereka berbahasa bahasa yang baru dan langsung menyebut Yesus tanpa kendala, sungkan-sungkan pun tidak dan terpapah-papah pun tidak, karena oleh Roh itu membuat kita menjadi sempurna, menjadi pelayan di dalam Dia. Mari kita berikan tepuk tangan. Kenapa rupanya diarah? Ya diarah dilarang untuk memberitakan ini. Makanya turun tangan Allah. Tapi 4 tahun yang lalu lebih kurang dicabutlah semua yang disebut dengan pelarangan itu. Pengetahuanmu dari setiap apapun yang ada pada kita, karena ada tertulis bahwa pengetahuan kita tidak sempurna dan apa yang ada pada kita juga tidak sempurna, tetapi yang dari Roh adalah sempurna. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang mulia. Haleluya. Supaya kita ini haus kalau untuk firman Allah dan kalau untuk Roh Kudus. Saya teruskan kata firman Tuhan ini, tetapi mereka terdiri dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan. Bahasa Indonesianya mematikan, bahasa Bataknya lebih posado pamateo. Shalom, posada sono, udulungin na tuang kina, upama dengan sakit warga, tapi lo dari mana? Malah hati-hati. Ubah habis ang musudina. Habi di mana sa diri bilang ubah habis sa kinurgan. Wala mabay habis sa nasi. Ini hati-hati. Bagaimana seluruh jemaat selalu saya ajarkan adalah jika lo mau berkata-kata pun berkata-katalah seperti menyampaikan firman Allah. Katakan kata orang tua juga menasihati seperti ini. Mau nonton matatai, kalau mau cakap gini dulu. Ada yang nggak melihat? Kalau mau cakap gini dulu. Bahasa ini diriku. Amin, saudara. Saya punya kerinduan supaya orang Batak juga bisa menjadi saksi. Dan untuk terlalu ngiri naik sampai dijawab ya begitu ya. Saya pernah dengar waktu saya dijawab berapa kali saya kali 2 minggu mungkin di antara lebih dari ada 5 kali saudara. 2 minggu saya di Jawa Tengah. Mereka berkata begini, zaman dulu kami yang takutan melihat orang-orang Batak itu lepak dental. Kenapa? Kan makan orang. Shalom. Iya, sangat takut. Jangankan memang tidak kukatakan, tapi kusimpan dalam hatiku. Jangankan engkau ibu, aku takut dengan orang Batakku. Nah, gue suara. Unggu siya nung. Ada maksud dulu. Boleh guru. Huputan hamsli. Huputan. Sibang hutan hamsli. So, atau saya dia bahasa. Cari dalam Alkitab tidak. Hari ini lihatlah kesaksian mereka ini. Saya terus tetapi dari Roh. Sebagai hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Amin, saudara-saudara. Gereja pun harus gereja yang dipenuhi dengan Roh, beribadah dalam Roh, dan selalu berkata-kata dalam Roh, dan bahasa-bahasa yang baru oleh Roh, dan mengandalkan Roh, dan mengutamakan Roh, dan mengangkat Roh yang lebih tinggi dari segala-galanya, soal liturgi dan soal kemauan siapapun yang ada di dalam gereja ini juga. Mari kita berikan tepuk tangan. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya.
Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, saya sudah sampaikan tadi adalah betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan dalam roh. Mari kita bangkit semua berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Saya harus berkata, saudara pun bisa tanpa dihambat sesuatu. Kalau untuk menjadi saksi, berkata-kata tentang roh itu, dan menjadi hamba untuk melayani dunia ini, saya katakan, saudara bisa. Singkirkan yang namanya penghalang, martabat dan kebiasaan budaya-budaya yang lama. Itu yang perlu, saudara-saudara. Mulailah hidup dan latihlah pelayanan roh di tengah-tengah saudara, bukan saja dalam gereja lingkungan dan keluargamu, tetapi mulailah masuk untuk menyelamatkan dunia. Juga kepada kedua mempelai sudah saya katakan hal yang sama. Kalau kamu dipertemukan dengan saya, harus bisa tanggalkan segala sesuatu. Inilah pekerjaannya, pekerjaan roh Tuhan oleh Allah di dalam kita semua masing-masing ini. Marilah kita nyanyikan pujian untuk datang kepada Tuhan. Inilah rinduku